Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Respon keluhan warga terkait mahalnya harga sembako, Menteri Perdagangan melakukan sidak harga sembako di pasar tradisional di Karanganyar. Polisi di Grobogan menyalurkan air bersih dengan mobil water cannon ke sejumlah desa yang terdampak kemarau panjang. Berkah tahun ajaran baru tiba, penjahit pakaian seragam banjir pesanan. Kita ke informasi selanjutnya. Satlantas Polres Grobogan menggelar operasi patuh di pondok pesantren. Operasi kali ini difokuskan pada pencegahan kecelakaan lalu lintas yang sering melibatkan remaja usia produktif. Satlantas Polres Grobogan melaksanakan operasi patuh 2023. Operasi patuh kali ini difokuskan pada pencegahan kecelakaan lalu lintas yang diawali dari pelanggaran. Sesuai data, kecelakaan yang diawali pelanggaran didominasi remaja usia produktif. Untuk mengurangi angka kecelakaan pada remaja usia produktif, operasi patuh kali ini difokuskan pada upaya pencegahan. Salah satu pencegahan yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi di sekolah dan pondok pesantren. Sosialisasi dilaksanakan di Pompes Manbaul Ala Purwoda di Grobogan. Para santri diberi sosialisasi dan diajak berdiskusi mengenai aturan lalu lintas. Harapannya, para santri bisa memahami dan mematuhi aturan lalu lintas sehingga terhindar dari kecelakaan. Penekanan terkait dengan kedisiplinan lalu lintas, terutama anak-anak dengan umur produktif atau usia remaja. Kegiatannya di mana nih, Pak? Sementara kita laksanakan ini di Pondok Pesantren Manbaul Ala di Kota Purwodadi. Setiap hari akan kita laksanakan yang dipimpin oleh perwira-perwira Satlantas. Kenapa kok sasarannya di pondok, Pak? Atau enggak di tempat yang lain, Pak? Saya rasa ini sasarannya kita di SMA sederajat maupun pondok pesantren karena terkait dengan data laka lantas yang kita himpun, yaitu banyak usia dari korban maupun pelaku dari laka lantas di usia produktif. Sosialisasi tersebut disambut baik pengurus pondok pesantren. Menurut pengasuh pondok pesantren, taat lalu lintas merupakan bagian dari pengamalan agama. Ini sangat bagus, terutama untuk para santri yang merupakan generasi bangsa ini. Sejak dini harus kita sadarkan betapa pentingnya taat lalu lintas. Bukan dari segi hukumnya, tapi dari segi pengamalan agama juga, termasuk bagian dari kewajiban kita sebagai umat Islam, termasuk wabil khusus juga kewajiban sebagai santri. Kegiatan Sukma akan digelar setiap hari di lokasi berbeda. Sasarannya, pondok pesantren dan sekolah yang memiliki siswa usia produktif. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Polres Grobogan menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil water cannon. Warga sangat gembira karena sudah 2 bulan mereka kesulitan mencari air. Mobil water cannon milik Polres Grobogan diterjunkan untuk membantu warga yang kesulitan air bersih. Kali ini bantuan air bersih dilaksanakan di Desa Rejosari, Kabupaten Grobogan. Begitu mobil water cannon datang, warga langsung berdatangan membawa ember dan jerigen. Warga sangat antusias karena sudah 2 bulan terakhir mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur-sumur milik warga sudah kering. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga membeli air bersih keliling seharga Rp120.000 per tangki. Air bersih, Pak. Dari mana, Pak? Dari Polres Grobogan. Biasanya dapat di daerah wilayah sini, airnya dapat dari mana, Pak? Beli, Pak, dari Selo, Tawangarjo. Ya. Tanggapannya gimana, Pak, dapat bantuan ini, Pak? Ya, alhamdulillah kalau memang sering dibantu, bagus, Pak. Karena di masyarakat sini memang sering kekeringan. Jadi hari-hari minimal 1 minggu sekali mesti beli air dari Selo Tawangarjo. Hari ini Polres Grobogan melaksanakan bakti sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih, terutama untuk keperluan rumah tangga. Kita hari ini bersama masyarakat Rejosari Grobogan membantu masyarakat Rejosari untuk bantuan air bersih untuk rumah tangga. Ini mereka sudah 2 bulan di sini, sudah kekurangan air, dan selama 2 bulan juga masyarakat Rejosari ini mereka membeli air dari
penjual-penjual air bersih keliling. Jadi ini kita dari Polres Grobogan melaksanakan bakti sosial. Data dari BPBD Grobogan, sudah ada 35 desa di Kabupaten Grobogan yang mengalami kekeringan. Data tersebut berdasarkan permintaan bantuan air bersih dari pemerintah desa kepada BPBD Grobogan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Seluruh Babin Kamtibmas Polres Grobogan mengikuti apel di halaman Mapolres Grobogan. Dalam apel ini, Babin Kamtibmas berprestasi mendapat hadiah motor. Apel besar Babin Kamtibmas dilaksanakan di halaman Mapolres Grobogan. Seluruh Babin Kamtibmas mengikuti apel tersebut. Bersama dengan apel, Kapolres Grobogan memberikan hadiah kepada Babin Kamtibmas terbaik. Aibda Hermanto, Babin Kamtibmas Desa Sindurjo, Kecamatan Toroh, mendapat hadiah sepeda motor atas prestasinya membuat aplikasi Binmas Online. Aplikasi tersebut bisa menghubungkan masyarakat dengan polisi untuk melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kamtibmas. Selain itu, ada Babin Kamtibmas lain yang mendapat hadiah uang dari Kapolres karena prestasinya, yakni Bribka Sulistiono yang menggagas biogas di desa binaannya. Lalu Brigadir Khairul Hakim yang memberikan sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa SD, dan seorang Babin Kamtibmas wanita yang bisa menjalankan tugas poluan dan ibu rumah tangga dengan baik. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi kepada Babin Kamtibmas lain supaya meningkatkan kinerja pelayanan di tengah masyarakat. Dalam rangka konsolidasi dan memberikan materi-materi dan juga tentunya yang paling utama kita memberikan apresiasi kepada Babin Kamtibmas yang berprestasi. Jadi kita ada penilaian terhadap Babin Kamtibmas yang berprestasi, jadi kita berikan yang apresiasi berupa 1 buah sepeda motor. Mudah-mudahan ini memotivasi rekan-rekan Babin Kamtibmas yang lain untuk lebih giat dalam pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini penting supaya teman-teman Babin Kamtibmas ini mereka mempunyai motivasi yang lebih karena mereka ini adalah ujung tombak etalase Polri. Selain itu, Babin Kamtibmas diimbau tetap netral selama tahapan pemilu. Babin Kamtibmas diharapkan menjalankan tugas kepolisian tanpa memihak calon tertentu. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Mengantisipasi masuknya penyakit antraks di wilayah Jawa Tengah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah menggenjot vaksinasi terhadap sapi-sapi peliharaan warga. Dinas Peternakan dan Kesehatan juga mengawasi perlintasan hewan daerah di Jawa Tengah yang berdekatan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Percepatan vaksinasi sapi peliharaan warga dilakukan di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Kebijakan ini sebagai antisipasi penyakit antraks masuk ke wilayah Jawa Tengah. Salah satunya di Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Sapi-sapi milik warga menjadi sasaran dari petugas gabungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo. Petugas menyuntikkan vaksin antraks kepada sapi peliharaan warga. Tak hanya melakukan vaksinasi, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kandang warga. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengatakan 25.000 dosis vaksin antraks telah didistribusikan ke daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah sebagai pencegahan penyakit antraks. Sasaran utama yakni kota atau kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta. Beberapa di antaranya Wonogiri, Sukoharjo, dan Klaten. Hingga kini belum ada temuan antraks menyerang ternak milik warga di Jawa Tengah. Hari ini dilaksanakan vaksinasi itu, kemudian bagi yang sakit otomatis nanti akan diobati. Tapi kan Jawa Tengah belum terjadi. Ada temuan ya Pak ya? Nggak ada temuan. Sampai hari ini tidak ada temuan. Tapi kan kita tetap bersama dari kabupaten kota ini tetap mengantisipasi untuk mencegah tanggal terjadinya. Pemilik sapi di Desa Karanganyar, Kecamatan Weru merasa tenang dengan adanya vaksinasi sapi. Vaksin antraks ini merupakan pertama kali diberikan kepada sapi milik warga untuk pencegahan. Ya, kami ya bersama syukur alhamdulillah ada penanggulangan dari dinas terkait atas penyakit ini. Jadi kami tidak khawatir nanti terjangkit penyakit tersebut. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela-sela tinjauan vaksinasi sapi mengungkapkan edukasi warga harus dilakukan petugas kesehatan hewan selain vaksinasi sapi.
Tentu kita berjaga-jaga. Kemarin musibahnya terjadi di sana dan kita cepat-cepat sehingga kawan-kawan yang punya sapi kita mintakan untuk dicek. Jadi saya senang sekali pemilik sapi ternyata ibu-ibu yang sudah sepuh itu paham betul bagaimana kondisi sapinya. Dia ngerti bahwa sapinya kena PMK, dia ngerti ciri-ciri sapi kalau terkena penyakit antraks ya, maka kemudian segera dilaporkan. Nah, lapor itu ada dokter hewannya cukup banyak, dari pemerintah cukup banyak, atau dari pemerintah desa. Sebelumnya penyakit antraks muncul di Kabupaten Gunung Kidul. 12 ternak warga, 6 sapi dan 6 kambing terjangkit antraks. Akibatnya 3 orang meninggal dengan riwayat penyembelihan daging sapi yang telah mati. 1 di antaranya dinyatakan positif antraks. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo.